sesungguhnya murninya kita itu adalah percikan ruhnya yang udah berkelimpahan dari awal, sadari itu bahwa ini udah tersedia semua. Lalu untuk mewujudkan itu, tinggal kita samakan resonasinya, frekuensinya. Itu frekuensi berterima kasih, bersyukur, dan bahagia. Iya, Dan iya. itu nanti akan berjalan effortless gitu. Ketika kita mengkuantum gamekan sesuatu atau ingin goal sesuatu, lalu udah lepasin aja. Bagian kita itu hanya menerima, menyambut, menerima semua realita, terima realita itu semua apa adanya, sadari penuh, terima apa adanya, alirkan, lepaskan. Yang bukan kita, yang melimitasi kita. Lalu setelah itu udah just sending love aja ya, udah sending love. Terus kapan teh terjadinya? Hmm, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini seberapa lama, seberapa cepat teh ini bakal terjadi? Lama sebentarnya gimana teh? Lama sebentarnya tergantung bagaimana tubuh kamu bergetar dalam frekuensi yang sama. Berapa lama dan cepat lambatnya tergantung kamu menyesuaikan resonasi itu. Resonasi, bersyukur, berterima kasih, bahagia. Iya, Ketika iya, itu iya, udah iya, iya. tun mas, frekuensinya udah tun, udah sama, ya udah dia ngalir, hadir dalam realita. Jadi rumusan simpel sementaranya adalah ketika realita kita yang sesungguhnya murninya kita itu adalah percikan ruhnya yang udah berkelimpahan dari awal, sadari itu bahwa ini udah tersedia semua. Lalu untuk mewujudkan itu, tinggal kita samakan resonasinya, frekuensinya. Itu frekuensi berterima kasih, bersyukur, dan bahagia. Iya, Dan iya. itu nanti akan berjalan effortless gitu. Ketika kita mengkuantum gamekan sesuatu atau ingin goal sesuatu, lalu udah lepasin aja. Bagian kita itu hanya menerima, menyambut, menerima semua realita, terima realita itu semua apa adanya, sadari penuh, terima apa adanya, alirkan, lepaskan. Yang bukan kita, yang melimitasi kita. Lalu setelah itu udah just sending love aja tiap hari. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Feby dan Mbak Devi yang udah join pada kesempatan siang hari ini. Kita akan bicara sesuatu yang mungkin ini eh jadi pertama kali aku denger kalimat ini waktu acara MMBC-nya Bosman sih, Teh. Jadi Ya, ya, ternyata kata Einstein, eh imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan gitu ya. Karena eh kalau apa tuh namanya? Kalau kita bicara tentang imajinasi itu kan eh menurut menurut Einstein gitu ya. Pengetahuan itu kan hanya bisa menjelaskan apa yang sudah ada gitu. Tapi betul. imajinasi itu justru bisa menciptakan apa yang belum pernah ada gitu. Nah, ini kan Betul. sesuatu yang menarik sekali dan relate banget dengan apa yang selama ini menjadi concern Abundant Revolution gitu ya. Teh Feby selalu Yes. mengajarkan untuk membuat video di dalam pikiran, di dalam Ya, kepala dan lain sebagainya gitu. Oke Teh, kita berangkatnya dari sini ya, kekuatan sejati dari imajinasi gitu. Karena lagi-lagi sesuai yang disampaikan Einstein tadi, imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Silakan Teh Feby, mungkin bisa di breakdown. ya, betul sekali Mas Hendra. Jadi salah satu yang diungkapkan oleh Einstein itu memang luar biasa Mas Hendra. Kalau kita bicara Abundant Revolution, itu salah satu kekuatan terbesarnya selain bab satu Abundant Revolution itu adalah siapa dirimu. Tapi kekuatan lain untuk manifestasi itu adalah quantum gem. Ya, atau lompatan kuantum. Nah, cerita quantum gem itu sebetulnya Mas Hendra banyak sekali terinspirasi dari apa yang tadi disebutkan sama Albert Einstein itu tentang kekuatan imajinasi gitu. Jadi quantum gem itu menceritakan tentang bagaimana kita bersyukur terhadap sesuatu yang belum ada di tangan. Artinya, sesuatu yang belum ada di tangan itu kan sesuatu yang masih realitanya ada di masa depan. Ketika kita bicara masa depan, itu kita bicara your imagination gitu.
bahwa pikiran ini, getaran di dalam vibrasi pikiran ini, tapi yang paling lebih kuat itu adalah dominan energi di belakang pikiran ini atau latar belakang di belakang pikiran ini. Itulah yang mendorong imajinasi itu melampaui pikiran, melampaui realitas saat ini. Bahkan beyond everything gitu, melampaui apapun. Imajinasi itu bisa mencetak sebuah gambar, mencetak sebuah realita baru yang sesungguhnya itu belum terjadi sekarang gitu. Jadi Mas, Allah itu maha luar biasa baik sekali Mas Hendra kepada kita. Dia menciptakan perangkat yang namanya otak dan memberikan juga perangkat di dalamnya yang namanya pikiran. Nah, dua perangkat ini menjadi satu untuk menciptakan segala apapun yang kamu inginkan become your reality now. Jadi caranya itu memang dengan cara your imagination, make your imagination in your mind atau buat gambar, video di dalam pikiran kamu. Tapi kalau cuma sekedar melemparkan gambar imajinasi aja, itu baru merequest ke semesta, Mas. Oke, oke. Kekuatan utamanya itu sebenarnya tidak hanya di imajinasinya itu, Mas. Kalau di imajinasi itu kita bicara baru satu arah ke sana, ya, kita merequest goals gitu istilahnya, imajinasi apa yang kita mau itu terjadi. Tapi kunci selanjutnya yang membuat itu terjadi di dalam realita kita itu adalah rasa, your Hmm. feel, ya. Itu adalah your vibration, vibrasi rasa hatimu. Nah, yang membuat pantulan imajinasi ini menjadi realita di tangan itu adalah rasa bersyukur yang dalam. Rasa bersyukur, vibrasi bersyukur, atau di dalam Abundant Revolution itu dibilang bahan bakar roket emas, Mas, kita sebutnya. Jadi ada bahan bakar untuk menciptakan itu semua, yaitu feel, rasa bersyukur yang teramat sangat dalam bahwa kita sudah menerimanya gitu. Lalu kita realitakan itu berjalan menuju ke realita kehidupan kita itu pakai rasa bersyukur, pasti kita akan menerimanya. Itu rumusnya. Oke, Jadi oke. nggak sekedar visualisasi, Mas. Harus ada vibrasi rasa yang melatar belakangi itu bahwa I can feel now gitu. Aku bisa merasakan rasa bahagia itu sekarang. Aku bisa merasakan bahwa apa yang aku inginkan dalam imajinasi itu aku rasakan sekarang now. Ketika itu udah selaras, Mas, udah klop nih antara imajinasi sama feel rasa dan gak ada penolakan sama sekali. Itu terjadi, Mas. Oke. Itulah yang terjadi sama teman-teman di luar sana yang sudah banyak quantum jam-nya itu berhasil. Iya, Gitu, Mas Hendra. jadi buat teman-teman ya, khususnya yang lagi ikut live TikTok mungkin yang belum tahu Abundant Revolution ya. eh Banyak banget teman-teman yang berhasil manifestasi itu super duper deh pokoknya ya. Nanti bagi teman-teman yang mau join untuk kelas offline ada di tanggal 23 Agustus ya Teh ya. Oh, 23 23 Agustus. Agustus pagi itu kelas offline, sorenya reuni spesial Bandan Revolution bersama Teh Feby dan Pawayan Mustika. Terus untuk reuni itu teman-teman nanti juga bisa ikut Zoom ya. Jadi kita hybrid online dan offline. Ini untuk umum. Jadi semuanya teman-teman bisa ikut. Terus yang untuk kelas Zoom spesial yang biayanya sangat terjangkau sekali itu di tanggal 15 Agustus. Teman-teman bisa ikut. Kembali ke penjelasan TVB tadi. eh Artinya bahwa kan gini ya, anak-anak kecil itu memang kalau saya biasanya tuh teh wawancara banyak orang gitu ya, yang hilang dari anak-anak kecil sekarang adalah kemampuan untuk mengajak mereka berimajinasi. Itu justru kemudian malah luntur gitu. Padahal imajinasi sangat-sangat penting gitu. Imajinasi itu kan merupakan tempat jiwa untuk mencicil takdir sebelum realita mengizinkannya untuk hadir kan. Nah, Oh, Nah, makanya ini sebenarnya yang penting untuk
diajarkan kepada anak-anak kita gitu. Kalau Teh Feby sendiri bagaimana ini ngajarin anaknya tentang urgensi dari imajinasi ini? Kalau aku itu jadi daily habit setiap malam, Mas Hendra. Jadi anak-anak aku ini kan yang masih kecil-kecil itu ada Rara 10 tahun itu udah mulai aku ajarin Quantum Jam. Lalu Adam 7 tahun itu udah dari awal aku ajarin sampai sekarang juga. Begitupun Al-Fatih yang kecil baru beres ASI nih 2 tahun setengah 3 tahun lah. Itu aku kalau tiap malam, Mas, menjelang tidur ya, aku masuk kamar anak-anak, itu ada satu kebiasaan tiap malam yang kita lakukan, anak-anak menjelang tidur aku nyusup di mereka, jadi mereka bertiga, aku di tengah-tengah, lalu kita ucapin atau ngobrolin tentang, yuk kita obrolin tentang kebahagiaan, kalau Adam besar mau jadi apa, gitu. Terus Rara besar mau jadi apa, Al besar mau jadi apa, kalau Adam udah bisa bilang bahwa aku mau jadi jenderal TNI pilot angkatan udara gitu. Si Al yang kecil itu juga udah bisa bilang aku mau jadi polisi militer gitu. Kalau Rara, oh dia mau live TikTok, mau sosmed-sosmed kayak gitu. Jadi dari kecil aku udah kasih gambaran ke mereka masa depan mereka seperti apa, terus aku biarkan mereka liar berimajinasi gitu. Dan kalau setiap malam aku selalu untuk ajak ngobrol mereka, hari ini ada kebahagiaan apa yang mau kita sampaikan sama Allah dan semesta bahwa hari ini tuh indah banget gitu. Kalau Rara Adam itu biasanya cerita gitu. Hari ini aku seneng tadi aku ikut donasi sama ibu misalnya. Adam tadi aku seneng bu, tadi aku nraktir teman misalnya. Kalau A ya bahasa bayi gitu. Dan itu setiap malam. Aku ajak mereka ngobrol, berkomunikasi seperti itu. Dan itu memang harus dari awal Mas. Kalau Iya. untuk anak-anak gitu biar mereka juga apa ya dikasih kebiasaan untuk free will mereka atau mereka menentukan rasa hati mereka mau apa, gambaran imajinasi mereka seperti apa itu nggak pernah aku batasin. Terus Mm-mm. terutama kalau buat belanja atau apapun itu aku nggak pernah batasin. Aku selalu dari awal bilang kamu eh, makhluk Allah yang paling disayang sama Allah, kamu udah kaya, kamu berkelimpahan. Aku udah ngomong gitu dari awal sama anak-anak, sama Hmm. Rara sama Adam udah kayak gitu, udah mulai dikasih tahu gitu bahwa sejatinya dia itu udah yang bahagia dan berkelimpahan. Karena memang itu Mas, sesungguhnya yang harus kita kenali dan harus kita tahu kita hidup di dunia ini, hak hidup semua orang itu bahagia dan berkelimpahan. Dan kita harus pulang balik ke sana Mas, ke tempat sejati awalnya kita gitu, kegembiraan, kebahagiaan, dan kelimpahan. Dan itu akan kita ceritakan tanggal 23 Agustus 2025 nanti Mas di Yogyakarta. Iya. Oke. Jadi nanti teman-teman eh yang butuh untuk ditemanin berproses, dibimbing bersama-sama, itu nanti silahkan hadir di Hotel Ambar Rukmo Yogyakarta. Nah, jadi nanti teman-teman kita akan ketemu sama circle-circle yang eh banyak teman-teman miliarder yang ada di sana, sehingga nanti teman-teman benar-benar bisa apa ya, melayakkan diri gitu. Oke, aku ternyata bisa berkumpul bersama orang-orang yang punya kemauan bersama untuk bertumbuh gitu. Dan menurutku networking itu penting sekali, jaringan itu penting sekali, terjadi transformasi knowledge, experience di sana gitu ya. Silahkan eh offline dan online sampai detik ini udah ada 160 lebih yang daftar. Jadi teman-teman nanti silahkan diamankan seat yang tersisa gitu. Nah, Teh, kembali lagi soal imajinasi ya. Artinya kita memandang bahwa selama ini kan kita melihat imajinasi itu jangan-jangan hanya ilusi mental kita aja gitu. Ternyata kan enggak ya. Dari cerita TVB tadi sama beberapa pelatihan yang pernah aku ikutin gitu ya. eh Kayaknya itu jadi materi inti deh ya. Saya ngeluarkan uang cukup mahal gitu, tapi di endingnya ternyata materi intinya itu dan disuruh
ngerepetisi terus video di dalam pikiran itu, ngulang-ngulang, dan memang banyak hal-hal yang berubah ketika kemudian itu dipraktikkan, bukan hanya dipelajari tapi benar-benar dipraktikkan gitu. Dan Iya. sama mentornya waktu itu aku disuruh praktiknya sekitar 30 hari sih ya. Dan itu Hmm. menginspirasi Badan Revolution juga, kenapa kemudian kita juga harus disuruh praktik 30 hari dia. Nah, kita tahu bahwa imajinasi tidak hanya sekedar ilusi mental, tetapi juga menjadi jembatan spiritual. Ini kan untuk terwujudnya samudera kemungkinan gitu ya Teh, kira-kira ya. Betul, betul sekali. Oke, Ya, oke, oke. Nah, yang jadi persoalan gini Teh, bagaimana membuat film di dalam kepala kita itu kok bisa menembus RAS gitu, reticular activating system yang ada di dalam, kan ada zona sadar, ada otak sadar, ada bawah sadar kan. Nah, betul. itu bagaimana bisa diterjemahkan sama bawah sadar dan direspon sama alam semesta itu gimana ceritanya tuh? Jadi memang proses, Mas. Gini, ketika seseorang itu identitasnya masih lama, anggaplah identitas lama ini adalah penderitaan dan kekurangan gitu ya. Mm-mm. Anggap gitu ya. Anggaplah misalnya sebelumnya itu aku 2019 nih merasa menderita dan merasa kekurangan uang atau apapun itu. Ini identitas lama nih. Hmm. Lalu gimana caranya aku bisa jadi kayak aku sekarang nih? Hmm. 380 derajat berubah, 30 manifestasi terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi yang membuat ini bisa critical areanya tuh ketembus gitu sampai ke bawah sadar? Hmm. Pertama, yang membuat itu terjadi itu adalah abandon identity. Hmm. Jadi rasa diri yang hidup ini udah lebih dari cukup Allah kasih gitu. Oke. Itu pertama tuh yang aku rasakan tuh, ada rasa identitas yang berkelimpahan gitu. Kita udah harus tahu dulu tuh sejati kita, oh iya ya aku diciptakan sempurna, udah tanpa batas dan berkelimpahan. Itu satu dulu tuh dipegang. Hmm. Oh iya, bahwa aku tuh adalah miniaturnya sang pencipta. Ya, aku ini adalah percikan dia. Kesadaran akan identitas itu, bahwa Allah maha kaya dan berkelimpahan, otomatis percikan ruhnya juga kaya dan berkelimpahan dong. Hmm. Nah, aware kesadaran tentang Allah maha baik, yang pertama sebagai syarat nol. Syarat nolnya tuh Allah maha baik. Syarat pertamanya identitas kelimpahannya dulu harus aware, harus sadar. Oh, ternyata aku yang tanpa batas dan berkelimpahan. Aku juga berkelimpahan. Lalu mulai itu ada rasa aku layak. Aku layak apa yang Allah sajikan dan hantarkan, semua itu sudah lengkap, sempurna, udah cukup, udah nggak perlu nggak perlu pusing lagi gitu, semuanya udah tersedia. Jadi di satu identitas kelimpahan dulu atau abundant identity dulu. Nah, ketika udah dapet tuh pengetahuan tentang itu dan rasanya itu, oke, aku adalah kreator kecil, gitu Oke. ya. Itu dulu tuh diambil. We are creator our life. Kita adalah kreator kehidupan kita. Karena Co-kreator. kita adalah percikannya. Itu tuh. Abandon identity-nya dulu, satu. Lalu dua, kalau abandon identity doang, nggak bisa juga jalan, Mas. Hmm. Kalau nggak ada abandon mentality, kalau nggak ada mental, rasa hati yang, ya Allah makasih, ya Allah makasih, gitu. Nggak ada rasa, makasih ya Allah masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki ini semua. Ada mental kelimpahan, ada Hmm. rasa mental kelimpahan, ada rasa yang ini udah membahagiakan. Jadi kedua adalah abundant mentality. Mentalnya dulu nih, mentalnya bukan mental miskin gitu Mas. Iya, iya, iya. Bukan mental orang yang suka ditraktir gitu. Hmm. Tapi mental orang yang punya pride, yang seneng gitu berbagi. Kalaupun nggak bisa berbagi karena nggak punya uang, ya minimal ngedoain sehari 10 orang Hmm. gitu. Nggak perlu pakai uang juga kan istilahnya, untuk abundant mentality, menolong orang, berderma, senyum, happy. Jadi secara mental pembawaannya itu udah yang gitu loh, udah yang happy. Itu abundant mentality-nya dulu. Lalu yang ketiga, abundant mindset.
mindsetnya bahwa uang itu gampang, uang itu mudah, uang itu seperti udara, uang itu ada di mana-mana. Nah, mindset uang itu datang bagaimana caranya itu bisa masuk dari manapun gitu. Jangan gini mindsetnya, ya apa tuh aku mah cuma ibu rumah tangga, duit dari mana ya. Nah itu mindset itunya harus dirubah dulu karena untuk poin yang pertama itu udah tanpa batas. Jadi ketika mentalnya abundant, mindsetnya udah mindset tanpa batas bahwa uang masuk dari manapun begitu banyak cara gitu. Mindsetnya udah mindset berkelimpahan. Berikutnya ada yang keempat, Apa tuh? abundant action. Oke. Aksinya, gesturnya, Hmm, behaviornya itu harus menunjukkan abundant. oke. Jadi bahasa tubuhnya dia pada saat dia memberinya bukan karena takut kekurangan atau gue beri ntar gue dapat banyak, bukan gitu. Iya, 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 iya. Memberinya udah memberi aksi secara aksi bahwa ketika aku memberi kepada sesama atau melakukan apapun ini wujud terima kasih syukur bahwa ini udah berkelimpahan, jadi kelimpahannya mau dibagi-bagi gitu. Bukan karena supaya dilipat gandakan gitu apa yang kita Bukan, punya gitu ya. bukan karena dilipat gandakan, tapi Mm-mm. yang lebih mendasar dan lebih mendalam lagi daripada itu, Mas Hendra. Pahami bahwa itu nggak bisa instan, Iya, butuh iya. habit. Yang salah satunya menembus critical area itu adalah repetisi atau habit yang berulang-ulang dilakukan gitu. Makanya di habitnya Abundant Revolution ya, 30 hari daily routine, itu kan ada Mas, bangun tidur baru melek mata udah sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur itu apa sih? Sadar nafas syukur itu adalah satu momen di mana kita menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam dan ada yang tanpa batas di luar. Menyadari bahwa ada kelimpahan tanpa batas di dalam dan ada kelimpahan tanpa batas di luar. Dan pada saat kita melek mata, baru melek nih, udah langsung gini. Makasih atas nafas, gitu. Nah, ini kan menariknya gini. Ketika kemudian kita sadar nafas syukur gitu, artinya kan kita terhubung langsung kan dengan sumber Terkoneksi. dari segala sumber gitu. Konsekuensi logis ketika kemudian kita terhubung langsung dengan Tuhan, dengan semesta, maka ini akan berimplikasi positif terhadap inspirasi, terhadap guidance dari dalam. Itu yang kemudian membuat langkah kita menjadi lebih mudah gitu ya, Teh, kira-kira ya. Betul, Mas. Karena sejatinya gini, Mas. Sejatinya gini. Kita ini kan percikan ruhnya ya. Percikan dari ruhnya Allah yang tanpa batas dan berkelimpahan, gitu kan? Allah itu meminjamkan sifat-sifatnya kepada kita. Kalau Allah punya sifat kasih sayang, Mas Hendra punya sifat kasih sayang nggak? Iya dong, Punya, ya. Kalau Allah punya sifat maha memberi, Mbak Devi punya sifat maha memberi nggak? Punya. punya dong. Punya dong. Punya kan? Esensinya adalah Mas Hendra, Mbak Devi, dan Feby diizinkan untuk mengalami pengalaman sifat-sifatnya Allah. Ketika Mas Hendra ada rezeki, terus Mas Hendra kan suka transfer ke rekening yatim aku tuh. Ketika Mas Hendra transfer ke rekening yatim, bukankah Mas Hendra punya pengalaman Tuhan ya? Punya pengalaman Allah ya dalam memberikan itu untuk anak-anak yatim. Esensi hidup kita itu adalah yuk sadar untuk terbuka. Ini ada yang tanpa batas di dalam. Di dalam ada yang tanpa batasnya kamu. Kegembiraan, kebahagiaan, kelimpahan. Yuk alami sama-sama yuk sifat-sifatnya dia. Yang memberi, ya bahagia, yang memberikan solusi, yang memberikan inspirasi, yang memberikan jalan keluar. Itu kan sifat-sifat Allah semua, Mas, lewat tubuh kita. Iya, iya, Teh. Izinkan diri kita, izinkan untuk membuka itu. Buka hatimu, buka dirimu, izinkan dirimu untuk menjadi alirannya. Izinkan diri kamu untuk dialirinya. Dialiri kasih sayangnya,
dialiri petunjuknya, dialiri segala apapun, ide-ide apapun yang Allah mau mengaliri sifat-sifatnya lewat Mas Hendra, lewat Mbak Devi, dan lewat aku gitu. Ketika Mbak Devi tolong teman-teman rilis atau menerima melepas bagasi emosi, bukankah saat itu Mbak Devi lagi ngalamin pengalaman sifat-sifatnya Allah yang maha memberi solusi ya, maha membebaskan ya. Bukankah sebetulnya itu tujuan hidup kita? Bahwa jin dan manusia semata-mata diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Cara beribadahnya tuh dengan cara abundant action itu. Tapi kalau semua itu terjadi, kalau Mas Hendra udah mendelivery nih jadi kanal yang menjembatani banyak orang, Mbak Devi atau mungkin aku, kitanya kan juga nggak ada, Miss. Yang ada kan cuma aliran dia doang. Iya. Betul sih. Itulah sebabnya ilmu kosong ya, mengosongkan emosi, mengosongkan keinginan, mengosongkan bagasi emosi yang menutupi kelimpahan, dan mengosongkan ego, gue nih yang hebat, gue yang keren. Nggak ada, kosongin aja. Ilmu kosong itulah yang terjadi di Abundant Revolution kan, Mas Hendra. Oke. Nah, aku balik lagi soal itu tadi ya Teh, soal video di dalam pikiran tadi ya. Artinya ketika kemudian itu sering kita puter video yang sesuai dengan yang kita inginkan, sebenarnya tidak hanya video aja ya, termasuk kata-kata pun juga sama gitu. Orang yang smart itu dia hanya mengatakan sesuatu yang dia ingin terjadi dalam hidupnya gitu kan kira-kira. Nah termasuk membuat video pikiran juga sama kan, karena bawah sadar kita kan tidak tahu mana yang khayalan, mana yang kenyataan. Dia taunya kan ini hanya perintah, jalankan gitu aja kan kira-kira gitu ya. Tapi nih, aku pengen kembali ke flashback ya, ke masa lalu gitu. Kita kan nggak bisa ya mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah energi bagaimana masa lalu itu hidup di dalam diri kita saat ini gitu. Nah pertanyaannya gini Teh, gimana sih caranya kita ngerekam ulang video lama yang penuh luka, penuh trauma pada saat kemudian kita kecil gitu kan, masih sebenarnya itu kan masih hidup bersama kita saat ini gitu, dan itu sangat berpengaruh, sangat menentukan bagaimana realitas kehidupan yang akan kita jalani gitu. Nah, gimana nih cara kita untuk ngerekam ulang video lama yang penuh luka tadi itu Teh? Ya, masa lalu nggak bisa kehapus dan nggak perlu juga dihapus gitu. Kalau untuk bercerita tentang masa lalu yang penuh liku, luka, dan lain-lain, perenungannya gini Mas Hendra. Bukankah pengalaman Mas Hendra yang penuh perjalanan luar biasa itu nanti mungkin diceritakan di momen sekarang ya, berliku-liku seperti itu, bukankah itu juga cinta ya? Bukankah perihmu, sedihmu, prihatinmu, ngelongsomu, rasa hati yang Gusti Tuhan kan gitu pernah ngalamin? Bukankah di dalam rasa itu core intinya tuh cinta ya? Bukankah itu yang melahirkan Hendra seperti sekarang ya? Ya, lihat lagi Mbak Devi nih. Bukankah cerita Devi yang saat itu mau bunuh diri, mau nabrakin diri sama kontainer kalau nggak salah ya Teh? Iya Teh. Anxiety-nya dia, putus asanya dia, sampai pada akhirnya perjalanan membuat dia nangis, nggak nangis. Lelah, capek. Bukankah cerita itu juga cinta ya? Bukankah cerita cinta itu yang mengantarkan kita semua bertemu ya di titik ini, di titik kesadaran ini. Jadi kalau aku melihat masa kecilku, pada saat TK mama papa cerai, aku bingung mau pilih papa, mau pilih mama. Aku sama kakakku Boyke 1 tahun nggak sekolah Mas. Iya. Break nggak sekolah karena nggak mau diurus mama, nggak mau diurus papa, akhirnya diurus sama nenek di Purwakarta dan nggak sekolah. Kalau mau diceritain itu dulu aku sedihnya luar biasa karena nggak ada mama papa juga saat itu, walaupun mama papa ada saat itu. Tapi bukankah cerita sedih itu yang membuat materi ini ada ya? Tapi gini Teh, mohon maaf Teh, gimana cara Teh Feby untuk memeluk
inner child-nya gitu atau memeluk cerita lama itu, video lama itu gimana caranya? Caranya untuk membereskan gimana? Aku Menjumpainya pernah, lagi atau gimana? iya, iya jelas lah, ada flashback ke belakang lah. Pada Hmm. saat aku flashback ke belakang, itu ada sebuah kesadaran memang yang menuntun bahwa nggak ada Feby yang sekarang kalau nggak ada Feby dalam penderitaan itu, gitu loh. Hmm. Nggak ada Mas Hendra sekarang yang suka ngasih uang ke anak yatim, yang peduli sama teman-teman. Kalau Mas Hendra nggak pernah ngerasain perih itu. Nggak ada Devi yang sekarang yang mau terbuka waktunya, hatinya, pikirannya untuk bantu teman-teman rilis. Kalau Keren. nggak ada rasanya perih kayak gitu, dia nggak akan kayak sekarang, Mas. Dan nggak ada Iya. juga Feby yang sekarang yang, aduh, kalau misalnya ngelihat anak yatim gak sekolah tuh udah resah aku gitu. Maksudnya, karena apa? Aku pernah merasakan di titik itu. Iya, iya, iya. Aku pernah merasakan di titik gak sekolah, Mas. Aku pernah Mm-mm. merasakan sedih. Gak ada mama, gak ada papa. Mau beli apa, gak ada. Di titik itu. Bukankah itu diizinkan memang terjadi untuk membentuk kita yang sekarang? Mm-mm. Dan itu juga cinta. Iya Itu sih. juga manifestasi dari cinta tanpa batas. Jadi cinta itu keutuhan, Mas Hendra. Keutuhan itu apa? Gelap, terang, utuh. Hmm. Ya, sedih, bahagia, keutuhan. Siang, malam, keutuhan. Mas Hendra bisa nggak Mbak Devi bilang sama aku gini, TVP aku mau siang aja terang, aku nggak mau malam gelap. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa, karena itu udah keutuhan. Itu keduanya diizinkan untuk kita alami. Kita memang diizinkan untuk mengalami semua spektrum rasa. Itu sebabnya apa yang kita tolak looping. Karena harusnya dialirkan, bukan ditolak. Iya, 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 iya. Harusnya izinkan diterima. Harusnya izinkan disadari dan oke, ini juga bagian dari keutuhan cinta. Itu Mm-mm. esensi Abundant Revolution, Mas. Menerima semua sajian semesta. Iya, jadi sahabat semuanya, siang hari ini memang kita sengaja mendedikasikan waktu agak panjang. Mungkin kita akan ngobrol ngalor ngidul. Ini obrolan santai aja kita bertiga saling bertanya. Nanti Mbak Devi bertanya ke Teh Feby dan lain dan kita muter lah ya. Pokoknya kita pengen Ya, cerita-cerita begitu. Tapi mudah-mudahan dari story yang kita bagikan ini mampu untuk ya minimal memberikan oase lah ya, memberikan inspirasi supaya kemudian bisa menggerakkan bahwa yuk kita sama-sama bangkit yuk, yang lagi terpuruk, yang lagi berada di titik terendah, yuk kita sama-sama bangun, pengetahuannya ditambah, circle-nya diubah gitu ya, tabungan energinya kita banyakin gitu ya, dan kita kembali ke fitrah gitu kira-kira ya. eh jadi tadi ya Teh, sebelum kita nanti mungkin Mbak Devi juga nanti perlu kita explore, kita elaborasi pengalamannya juga. Tapi saya pengen kembali lagi soal tadi nih. eh Membedakan yang terkait dengan imajinasi itu Teh. Kalau saya dulu kan memang kebetulan pas waktu SMK itu kan sering ya ketemu guru, tapi gurunya itu kayak setengah motivator gitu. Jadi oh SMK. dia, iya waktu SMK tuh Ambil jurusan apa, Mas Hendra? aku konstruksi sih dulu. Nah, Oke. eh ketika kemudian guru saya ngajar itu kan kita ini jadi murid, jadi siswa itu benar-benar terinspirasi gitu. Tidak hanya teredukasi, tapi benar-benar tergerakkan gitu. Dan dari situ kemudian saya udah bisa membayangkan gitu 5 tahun 10 tahun ke depan tuh saya bakal seperti apa gitu, udah aku tulis tuh di buku dan ku gambar sangat detail di dalam pikiranku sih waktu itu aku. Iya, kalau ditanya apakah terjadi, ya alhamdulillah terjadi sesuai sesuai video yang aku buat dulu waktu masih SMK itu kan. Nah, tetapi kan yang jadi persoalan kadang gimana sih kita itu bisa membedakan antara imajinasi itu liar dan imajinasi yang terarah untuk sebuah manifestasi gitu. Bagaimana kemudian kita bisa
melihat diri kita ini nih, imajinasiku tuh hanya imajinasi liar semu aja atau imajinasi yang memang benar-benar mengarah kepada manifestasi terarah. Itu bagaimana Teh? Mungkin itu pertanyaanku ya. Gini Mas, biasanya ada imajinasi yang memang kayak cuma selewat atau liar tadi itu, atau imajinasi yang memang berasal dari intuisi dalamnya kamu gitu istilahnya. Itu Hmm, memang ada yang membedakan. Jadi biasanya kalau imajinasi liar itu hanya imajinasi yang muncul sejenak gitu. Cuma segitu, nggak ada effort dorongan untuk do something atau kontinuitas untuk mewujudkan itu gitu. Tapi oke. kalau imajinasi yang pada akhirnya itu berasal dari sejatinya kita, dari aliran semesta, atau Mm-mm. dari diri kita yang baik terjadi, itu biasanya ketika kita mengimajinasikan itu, ada rasa hati yang kayak ngalir gitu, ngalir kayak effortless gitu. Jadi Mm-mm. nanti prosesnya itu akan mengalir, terus nanti ada menyambut dari aliran semesta, seakan-akan ada peluang, ada kesempatan, ada orang-orang datang, ada yang memudahkan. Nah, itu cirinya. Hmm. Jadi ada semesta berkonspirasi terhadap itu, dan kalau itu imajinasi yang betul-betul imajinasi, bukan dari sesuatu yang liar, biasanya dia muncul lagi, Mas. Mm-mm. Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, gitu. Cirinya itu deh. Oke, oke. Jadi Cirinya itu selalu kayak dipikir terus gitu. imajinasinya itu lebih mungkin bisa dibilang dia lebih terarah, lebih bening, lebih fokus dan penuh Ya, emosi cinta gitu ya. Kalau yang liar penuh tadi rasa kegembiraan. yang liar tadi mungkin agak kabur dari kenyataan, tapi yang ini justru menciptakan kenyataan yang baru dan biasanya konsisten gitu ya Teh. Dan lagi-lagi Biasanya itu konsisten ya. adalah kehendaknya dia gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu ya Teh ya. Iya, betul. Kurang Mm-mm. lebih begitu. Makanya Mas, kita butuh membiasakan diri untuk sadar nafas syukur, Mas. Hmm. Karena itu kan jembatan koneksi. Jembatan kita terkoneksi sama aliran yang punya kecerdasan semesta luar biasa yang ngatur hidup kita dan segalanya gitu. Jadi Hmm. sering-seringlah gitu untuk sadari yang tanpa batas ada di dalam, yang tanpa batas ada di luar. Sadari itu. Sadari itu. Jadi ketika kita duduk hening, biarkan alirannya aja deh yang berjalan gitu. Karena kalau udah aliran itu berjalan, semesta berkonspirasi. Judulnya kan jadi ritmas. Iya. Orang semesta berkonspirasi wujudkan kemudahan gitu, gimana nggak jadi ritmas gitu. Mm-mm. Keren udah. Iya sih, tapi lagi-lagi kita juga harus mengingatkan ya Teh ya. eh Membuat video di dalam pikiran saja tidak cukup gitu ya. Artinya imajinasi aja tidak cukup. Teman-teman Betul. jadi orang juga harus trustable, bisa dipercaya gitu ya. Terus Iya. kemudian punya jaringan yang banyak, networking yang tertata dengan rapi. Ya itulah pentingnya kemudian kita membangun sebuah circle, membangun sebuah komunitas abundant revolution supaya kemudian nularnya itu cepet gitu loh ya. Saya nggak tahu dari dulu tuh karena hobi saya waktu SMK, waktu sekolah itu aku tuh gila banget baca buku-buku pengembangan diri itu gitu. Jadi udah tahun 2004 aku udah Mhm. start ya buku-buku pengembangan diri tuh bener-bener full ya di almari itu. Jadi saya bener-bener atensi saya tuh memang saya arahkan ke sana gitu untuk bener-bener mengubah nasib gitu. Nah, tapi makin ke sini kan banyak pelajaran juga dari Teh Feby gitu bahwa ada apa tuh namanya kesadaran untuk melepaskan sepenuhnya manifestasi yang sedang kita bikin gitu. Timbul pertanyaan, di mana titik titik temu, titik rahasia antara percaya penuh dan melepaskan penuh itu sebenarnya bagaimana gitu, ya kan? Itu gimana Teh?
Jadi gini Mas, tubuh manusia ini kan dikasih perangkat ya. Hmm. Ya, di dalam perangkat ini ada kesadaran berpikir nih. Dia selalu main sama logika gitu. Terus ada bawah sadar kita nih. Dia bawah sadar inilah yang terkoneksi sama semesta, Mas. Ya, di Hmm. ranah kita mengimajinasikan dan menginginkan sesuatu, dia pasti diolah dulu di pikiran kan? Pasti kita mikirin dulu kan sebelumnya kan? Ya, ya. Bener nggak? Tapi ranah manifestasi nggak ada di sini. Ranah manifestasi itu ketika kita melepaskan. Ranah manifestasi itu ketika kita melepaskan itu ke bawah sadar kita, ke areanya kekuatan yang lebih tinggi dari sekedar ini. Kita lepaskan. Karena Hmm. itu bukan ranah kita lagi. Tapi tugas kita untuk set goal boleh. Set goal boleh, Mas. Tapi dilepasin, nggak dipegangin gitu. Dilepasin nggak dipegangin, sama kayak Mas Hendra mau manah sesuatu, ini busur panahnya ada, targetnya sebelah sana, mau dilepasin gitu tapi panahnya masih dipegangin aja, terus sampai ke tujuannya gimana? Iya, 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 iya. Oke, Nggak oke, bisa oke. nyampe karena kamu masih melekat, masih memegang gitu loh. Karena ranah manifestasi itu ada di semesta, ada di hukum semesta. Hukum semestanya adalah seperti kayak kita nafas, Mas Hendra. Hmm, hmm, hmm. Kita nafas. Pada saat Mas Hendra nafas nih, Devi nafas, Mas Hendra nafas, Feby nafas. Pada saat kita nafas kan narik nafas nih, gitu kan? Lalu habis narik nafas diapain, Dev? Habis narik nafas diapain? Pas. Dilepasin kan? Bukankah lepasan kita ini yang akhirnya kita tarik lagi ya? Iya, 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 iya. Oke, Teh. Izinkan dilepas. Nah, Untuk dia masuk lagi karena ada hukum perputaran, Mas. iya, 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 iya. Ada hukum perputaran energi. Apa yang kamu lepaskan itu yang kamu terima. Mm-mm. Ya, ini ada yang tanya nih di TikTok nih, namanya Mbak Eka, Mbak Eka ya. Halo Mbak Eka. Jadi Mbak Eka pengen join acara di Jogja. Acara di Jogja itu kalau yang kelas offline itu seatnya masih banyak, masih ada yang 50-an lebih masih ada lah ya. Tapi untuk yang eh reuni spesial Badan Revolution, teman-teman buruan segera daftar supaya tidak tinggal cerita aja gitu, nggak bisa hadir nanti. Atau kemudian, oh sorry, kalau misalnya nggak bisa datang di offline karena tiketnya atau udah habis, seatnya terbatas, nanti bisa ikut yang online, aman ya. Nah, saya kembali ke jawaban Teh Feby tadi. Sebenarnya gini ya Teh ya, bahwa pada saat kemudian kita udah apa tuh namanya menginginkan sesuatu itu terjadi di dalam hidup kita lewat membuat imajinasi video di dalam pikiran tadi, di titik kita harus benar-benar yakin bahwa yang kita imajinasikan tuh sudah benar-benar jadi kenyataan gitu. Bahkan ini relate banget ya. Saya sering diskusikan sama bosman juga gitu. Iya hadir kan rasanya saat ini itu sudah benar-benar terjadi gitu. Udah benar-benar jadi kenyataan gitu. Kayak kayak misalnya gini ya Teh. Saat kemudian kita itu kan kalau kalau di kampung tuh kita kan nanam benih jagung misalnya ya. Kebetulan saya tinggal di kampung, nanam benih jagung. Kan aku percaya bahwa ini pasti akan tumbuh kan. Jadi saat kemudian aku percaya nggak perlu aku kemudian mencangkul tanahnya setiap hari gitu karena udah percaya total gitu kan. Analoginya gitu mungkin ya Teh ya. Betul, betul. Jadi gini Mas Hendra. Di titik sekarang nih, di titik saat ini. Samudra kemungkinan tanpa batas tentang kamu, goalsmu terjadi dan lain-lain itu udah tersedia, Mas. Udah Iya, iya. ada. Mm-mm. Di titik sekarang, Devi mau uang berapa per bulan, Mas Hendra mau berapa per bulan, aku atau teman-teman sekarang nih yang lagi live TikTok pengen uang berapa per bulan, bukankah uang itu udah ada dan tersedia ya? Iya. Udah ada dan tersedia. Substansinya belum di tangan, Teh. Gimana caranya mewujudkan yang belum di tangan jadi kenyataan? Kan itu Mm. substansinya. Mm-mm. Yang mewujudkan yang belum belum jadi kenyataan itu
menjadi ada di tangan, pahami lagi cara kerja sistem hukum semesta. Bahwa semesta itu hanya seperti cermin, Mas. Dia hanya memantulkan rasa hati ini nih. Law of assumption, hukum asumsi. Dia hanya memantulkan apa yang kamu pantulkan di dalam rasa hati ini. Kalau rasa hati di sini nih, rasa hatinya nih, ada rasa, aduh kayaknya nggak mungkin, aku nggak layak, aduh kayaknya aku apa tuh, nggak bisa lah dapat segitu. Ya itu yang dikasih, pantulan cermin. Kalau Mas Hendra tadi tuh pada saat nulis terus percaya aku 5 tahun 10 tahun ke depan bakal kayak gini gitu, atau aku misalnya aku nih waktu itu aku sempat menikah dan 5 tahun kosong, tapi pada saat itu dokter tuh memberikan gambaran aku nggak mungkin bisa hamil karena indung telur ketutup gitu. Lalu saat itu aku itu kan dokter, kalau Allah kan maha baik, ya cuma quantum jam aja buat video dalam pikiran, lalu ada majalah gambar bayi, aku gunting tuh majalah bayinya, lalu aku taruh di satu tempat di ruang tamu. Pada saat aku masuk rumah pulang kerja, hai baby, ibu udah pulang. Padahal dokter udah klaim nggak bisa, udah 5 tahun ini ketutup tuh indung telur gitu. Aku penasaran sama quantum jam ini gitu, penasaran sama bersyukur sebelum menerimanya, dan pada saat aku tahu teori ini, quantum jam yang ada di Bandung Revolution ini, aku udah abaikan realita, yang penting responnya adalah bersyukur sudah menerimanya, dan aku layakkan diriku gitu loh. Lalu aku beli baju bayinya aku taruh di dekat tempat tidur, lalu aku cium, kasih minyak telon, terus ya Allah terima kasih ya Allah, baby ini datang. Dan setiap hari kayak gitu, hai baby. Dan pada saat aku layakkan itu, dan tabungan semestanya juga aku cukupin, aku donasi ke anak panti yang kalau ibu-ibu hamil bayinya nggak diurus, ada tuh diurus sendiri sama panti. Aku donasi ke sana dan aku datang ke sana sebulan sekali, 2 minggu sekali sih saat itu. Lalu aku gendong bayinya, lalu aku peluk, terus aku feel that gitu, meluk bayi itu, dan yang ya Allah gini nih rasanya nih kalau punya bayi gitu. Terus adik aku waktu itu melahirkan, aku temenin dia, lalu bayinya aku urus seminggu atau 2 minggu saat itu. Setelah aku ngurus nemenin adikku melahirkan, bayi itu aku gendong. Pada saat gendong tuh udah yang this is my baby gitu. Jadi merasakan seakan udah menerimanya. Itu nggak lama dari situ, Mas. Sebulan kemudian aku hamil. Ya. Jadi gini. Dan ke dokter lagi. Ini bagus untuk share pengalaman Teh Feby. Mudah-mudahan ini didengar oleh pasangan yang belum punya keturunan, mungkin ya bisa dipraktikkan, termasuk yang jomblo permanen barangkali bisa juga terapin ini gitu. Tapi lagi-lagi ya, tidak bisa terus kemudian pengalaman Teh Feby seperti ini terus digeneralisir. Aku nyoba kayak gitu. Ya kalau menurut aku secara pribadi ya kadang-kadang cocok-cocokan ya. Aku teringat dengan waktu obrolan dengan Mas Harif RH ya, untuk menembus critical area itu kan salah satunya ada figur otoritas, terus kemudian repetisi kata-kata yang diulang-ulang terus gitu ya, termasuk kemudian pakai emosi yang intensif pada saat kemudian kita sedang sakit hati, marah, atau saat bahagia banget. Itu tuh doa tuh nembus banget ke bawah sadar. Termasuk yang keempat kalau nggak salah tentang circle networking gitu ya. Jadi kita itu identik, oh dia layak, dia bisa seperti itu, berarti aku nanti bisa juga seperti itu. Makanya pentingnya komunitas. Kita bikin komunitas Badan Revolution tuh setiap hari teman-teman share testimoni kan, oh berarti aku juga layak kayak gitu, aku nanti juga bisa kayak gitu. Nah itu tuh cepet banget. Dan yang terakhir kalau nggak salah ini kondisi pada saat kemudian pikiran sedang teta sih ya, pada saat menjelang tidur, bangun tidur dan lain sebagainya. Kalau pengen powerful, kalau misalnya udah nyoba satu teknik, satu cara belum berhasil, 5-5-nya deh. Kalau aku kebetulan kok nyoba 4, 5-5 dijalanin ya? enggak 4 aku Teh.
Oh, Mbak. Aku nyoba 4. Yang soal pikiran sedang tidur apa aku nggak nyoba sama sekali sih. Tapi kalau yang kata-kata di repetisi apa figur otoritas, repetisi, terus circle, terus kemudian yang emosi intensif itu aku bener-bener praktek nyata dari awal. Bahkan aku ngambil sama-sama merek Aqua gitu teh. Yang satu tuh tiap pagi kan, hey air jernih, air bersih, air menyehatkan, air menyegarkan, I love you, aku kasih perasaan gitu. Yang satunya air jorok, air kumuh, air racun, asu gitu kan. Itu pakai emosi yang negatif juga kan. Selama 4 bulan tuh, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Waktu aku masih tinggal di base camp ya, waktu kuliah kan waktu itu. Kuliah udah ngajar juga dulu. Dan akhirnya tiba-tiba memang berubah selama 4 bulan itu berubah dan setelah itu aku benar-benar percaya utuh dengan kekuatan kata-kata. Aku hanya mengatakan sesuatu yang ingin kejadian dalam hidupku gitu. Salah satunya Oke. itu. Heeh. Mas Hendra, aku boleh nanya nggak? Oke, oke. Oke, aku mau tanya. Kalau Mas Hendra saat kuliah dulu kan ada beberapa manifestasi tuh pasti yang Mas Hendra terjadi di manifestasi sekarang tuh pada saat masa-masa kuliah zaman dulu tuh konteks manifestasinya apa tuh Mas yang udah terjadi dan apa yang Mas Hendra lakukan tuh? Pengalaman-pengalaman pada saat waktu kuliah ada manifestasi apa aja Aduh. dan saat itu apa aja sih yang dilakukan sampai itu terjadi manifestasi Mas? Aduh, gimana ya? Ambil contoh satu aja lah. Aku tuh eh bapak tuh udah meninggal waktu kelas 3 SD ya. Kalau nggak salah kelas 3 SD ya. Jadi ibu besarin aku sendirian, jualan juga di sekolahan, terus ke pasar. Aduh, terus kayaknya lulus SMP itu aku udah bantu-bantu jualan juga sih di temen-temenku SMP gitu. Jualan stiker, jualan ini segala macem. SMA aku ada dorongan sangat kuat untuk hijrah meninggalkan rumah. Aku tinggal di pondok pesantren. Eh kebetulan di pondok itu, di ponpes itu setiap jam 2 malam tuh diwajibkan untuk tahajud gitu ya. Jadi kita tuh didoktrin pakai ITS namanya, ikhtiar tahajud sedekah gitu kalau nggak salah dulu seperti itu. Hmm. Hmm. Setiap jam 2 malam aku hanya mengulang-ulang satu doa, ya Allah berikan aku masa depan yang terbaik gitu. Dan kita tahajudnya kalau nggak salah karena aku di pondok 8 sampai 9 tahun ya. Jadi ya, tiap malam jam 2 malam itu selalu mengulang-ulang doa yang sama sambil aku bayangkan sih. Sambil aku bayangkan nanti di depan rumahku tuh ada kolamnya gini, ada ikan koinnya gini, terus ada mobil itu berderet 4, warnanya kuning, satunya hitam, satunya putih, satunya merah. Terus kemudian nanti, wah pokoknya yang materialistis-materialistis gitu ya namanya anak muda kan ya. Jadi pengennya kan ya seperti itu kan teh. Terus akhirnya Senin Kamis tuh diwajibkan puasa ya, puasa lah. Tapi nggak tahu ya, aku tuh waktu SMA itu tuh tiap malam itu punya kegelisahan. Kegelisahanku tuh adalah memikirkan nasibnya tetangga-tetanggaku, orang-orang di sekitaranku yang dia nggak punya pekerjaan tapi dia menghidupi anak. Yang dia lumpuh tapi nggak ada yang kasih makan. Aku tuh kayak nggak tega banget tuh. Dengan segala keterbatasanku, aku memanfaatkan circleku, memanfaatkan networkingku untuk aku turun tangan gimana supaya kemudian aku bisa membantu mereka gitu. Aku dirikan banyak organisasi sosial waktu itu dan karena aku punya visi yang besar begitu untuk tumbuh tidak hanya sekedar hidup menghidupi diri tapi menghidupi banyak orang ya. Akhirnya aku menafkahkan waktu, tenaga, pikiranku untuk berorganisasi teh. Jadi waktu kuliah itu aku habisin bener-bener aku habisin 80% waktuku bukan untuk kuliah tapi untuk menghidupi organisasi gitu. Di kuliah tuh hanya abal-abal aja lah mungkin ya. Datang, duduk, diam, setelah itu pulang gitu ya. Mahasiswa kupu-kupu lah ya, kuliah pulang. Tapi enggak, aku enggak bukan yang mahasiswa atau mahasiswa kupu-kupu. Aku bener-bener waktu itu aktif banget di organisasi, belajar memikirkan banyak orang dan bener-bener selalu mengucapkan kata-kata yang aku inginkan terjadi di dalam hidupku.
Itu kalau diceritain panjang banget. Aku yang ngenes-ngenes kayak gitu tuh sumpah panjang banget ya. Dan tapi sekali lagi atensiku itu bener-bener ke peluang, bener-bener ke pengembangan Oke. diri, bener-bener ke nggak ada pilihan lain kecuali aku nanti harus bisa menghidupi banyak orang. Nggak ada pilihan lain. Aku harus bisa menghidupi banyak orang. Udah itu aku bener-bener aku hujamkan betul di dalam pikiranku, di dalam diriku. Nanti arahku ke sana. Aku akan menghidupi banyak orang. Aku akan menghidupi banyak orang gitu. Jadi ya akhirnya ya seperti itu. Kurang lebihnya begitu Teh Feby. Kalau diceritakan nggak habis-habis itu kan. Oke, so peluang pertama yang akhirnya muncul ide pada akhirnya kanal ngaji YouTube ngaji Roso gitu ya, kanal YouTube ngaji Roso ini muncul, berarti aliran semestanya mengantarkan bahwa jawaban atas keinginan kamu untuk menolong banyak orang ternyata juga dijawab dalam wujud Gini-gini. yang lain. Ini ada yang menarik nih. Ada yang menarik nih Teh. Aku dulu kan hobinya tuh Ya, ke silakan. makam-makam wali gitu ya. Makam-makam wali Songo Oke. gitu ya. Ketemu sama musafir-musafir, makan bareng di pinggir jalan tuh udah biasa gitu. Nah, ada beberapa teman dekatku gitu yang akhir-akhir ini tuh cerita, yang kamu omongin dulu itu loh, kok kejadian ya? Kamu dulu kalau ditanya kan selalu bilang kan, nanti semua orang akan kenal aku, banyak yang kenal aku gitu, semua orang akan kenal namanya Hendra gitu. Tak pikir aku tuh bakal jadi politisi terus muncul di TV gitu Teh kan. Bayanganku kan gitu kan. Karena aku Mono Pak aktivis kan. Lurah gitu. Nah, ternyata enggak gitu. Oh, banyak orang kenal aku gara-gara ya Hmm. suara kan. Tapi kok iya ya. Kata-kata yang diucapkan terus-menerus dihayati, diresapi jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan gitu. Meskipun bagaimanapun juga secantik apapun kita menatanya, kehidupan tuh tetap memiliki kejutan-kejutan yang nggak kita sangka-sangka juga sih. Sehingga kemudian ya Iya, betul. gitu sih Teh. Karena kan hidup ini udah hukum keseimbangan. Enggak, tapi Hmm. menarik. Menarik apa yang terjadi dalam perjalanan Mas Hendra dari mulai SMP, perjalanan SD, SMP, lalu kuliah saat ini. Ini adalah satu sekolah kehidupan, kuliah kehidupan yang Allah hantarkan, gelarkan seperti itu, sampai pada saatnya di titik sekarang gitu. Di titik sekarang menjadi jembatan kebaikan buat banyak orang, punya inspirasi, menceritakan, dan banyak teman-teman lain yang butuh jalan keluar, akhirnya pasti nyari kanal ini, Mas. Gini, Jadi sebenarnya, ya lanjut Teh. ya, jadi sebenarnya goals yang kamu inginkan itu udah tercapai sebetulnya. Cuma Ya. perjalanannya kan masih panjang nih. Aku ingin nambahkan sedikit ya Teh. Pentingnya Ya, seorang figur otoritas, pentingnya seorang mentor. Karena waktu aku dulu kuliah itu, aku bukan ini ya, bukan tipe mahasiswa yang menghabiskan waktu untuk ya ngedate sama cewek. Itu enggak ya dulu, nggak tahu kenapa. Aku tuh lebih suka mendatangi keliling ke rumahnya senior-senior yang kelihatan sukses, yang jadi orang sukses. Aku menghabiskan waktu untuk diskusi tiap malam. Aku bawakan pisang, aku bawakan kalau di Tuban tuh ada legen, ada asiwalan, apa aku bawakan ini, aku bawakan itu. Jadi itu tuh aku kalau udah misal gitu ya, misalnya di apa ya, misalnya dikontak sama cewek untuk ketemu, tapi yang seniorku yang aku kagumi itu ngajak hmm. ketemu, aku lebih memilih senior yang aku kagumi itu sampai segitunya dulu. Jadi ada sekitar 3 orang yang mungkin sangat mewarnai hidup saya, sangat mewarnai hidupku, dan Hmm. aku intens banget komunikasi dibimbing sama beliau. Itu anugerah sih bagiku. 3 orang tuh istimewa banget sih, dan sampai detik ini kalau ada apa-apa ya 3 orang itu yang ya selalu kasih, kayak kita ada ikatan batin gitu loh, terhubung gitu loh. Ada apa-apa tuh tiba-tiba WA sendiri gitu. Itu
sesuatu yang aku syukuri dalam hidupku tuh karena kenal Ada 3T. koneksi ya, ada koneksi energi yang tak terkatakan gitu ya. Artinya bahwa memang kita butuh yang namanya mentor, kita butuh yang namanya teman, sahabat yang kemudian itu tuh kayak kayak kita recharge energi gitu ya Teh. Iya, Kita setuju. kayak mendapatkan sesuatu insight baru gitu. Oh iya indah lah, gitulah. Intinya begitu Teh. Nanti nggak selesai-selesai nih. Keren sih, thank you banget Mas Hendra Oke. udah sharing, kan biasanya kita yang diwawancara. Ganti ya. Oke, aku tanya lagi ya sebelum nanti aku ke Kak Devi ya, ke Mbak Devi ya. Oke, Boleh. Teh, Ya. ketakutan di masa lalu itu Ya. beneran bisa memblokir manifestasi? Ketakutan-ketakutan di masa lalu, cerita-cerita sedih di masa lalu, itu beneran bisa memblok ini manifestasi kita nggak? Betul, betul. Karena nggak selaras. Hmm, Karena oke. judul manifestasi itu adalah judul resonansi selaras. Ketika ada rasa ketakutan, nah ntar gagal lagi, ntar gimana kalau begini, ntar gimana kalau begitu. Rasa kekhawatiran, rasa ketakutan artinya kita belum punya. Dan yang belum punya itu diwujudkan, jadi memang kita nggak bisa dapat gitu. Oke. Dan satu lagi Gitu. nih, Karena nggak selaras. satu lagi nih, dari penjelasan Teteh tadi, ternyata hambatan seseorang itu nggak bisa mewujudkan manifestasinya itu karena ya bukan karena kurang ilmu, kurang usaha, tapi identitas batin yang belum berubah gitu ya, belum sadar siapa dirinya gitu. Betul, Kita adalah betul. co-kreator gitu Masih ya. pakai identitas lama. Betul, Mm-mm. betul Mas Hendra, betul banget. Jadi di Abundant Revolution itu bab 1 itu benar-benar penting. Kalau kata apa-apa tuh Mas, kalau di zaman kuliah tuh suka ada gini, senior itu punya peraturan. Nomor 1, kalau senior salah, itu dia pasti benar. Nomor Yeah. 2, kalau ternyata terjadi kegagalan terhadap senior menimbulkan kesalahan, lihat lagi poin 1, bahwa senior selalu benar gitu. Nah, di Abundant Revolution, kalau terjadi sesuatu yang nggak nyaman buat kita, ada kendala apa, lihat lagi bab 1, boleh nggak? Kamu siapa? Kamu adalah co-kreator. Iya. Kamu adalah percikan rohnya. Kamu dipinjamkan sifat-sifatnya. Kamu dipinjamkan powernya. Kamu dipinjamkan kuasa untuk menciptakan sebetulnya. Dan itu harus bisa kamu rasakan di sini sebagai identitas kamu gitu. Identitas yang udah berkelimpahan. Dan juga harus diwujudkan dalam feel rasa hati yang hidup ini udah lebih dari cukup, udah ada semua tersedia. Dan mindset yang jangan kasih lagi batasan gitu, aku mah nggak bisa, aku mah nggak pedean, aku mah orang kampung, aku mah ibu rumah tangga. Abundant Revolution alumninya terbukti loh Mas, yang ibu rumah tangga bisa punya perkebunan, bisa akhirnya menghasilkan, bisa, itu terbukti gitu. Ketika Iya. itu semua disadari, pertama disadari, kedua izinkan terbuka untuk bisa menerima itu semua. Iya, jadi Izinkan aja. kemarin Mas Habib udah bikin banyak tuh video-video testimoni, nanti mungkin bisa dinaikkan di TikTok Ngaji Roso juga. Teman-teman biar tahu gitu. Selama ini saya jarang banget publikasikan testimoni-testimoni ya. Nggak tahu belum tergerak. Tapi karena banyak yang minta untuk dipublikasikan ya sudah akhirnya ribuan testimoni bakal kita publikasikan ya biar banyak teman-teman yang soalnya kadang ada ya teman-teman tuh yang Mas aku mau dong lihat testimoni-testimoninya seperti apa gitu kan banyak Teh sebelum mereka join di kelas itu akhirnya ya sudah saya kemarin bilang sama Mas Habib untuk minta dibuatkan gitu ya dan teman-teman di TikTok karena banyak yang tanya di TikTok itu kan ada kontaknya ya silakan di japri aja di bio TikTok ya atau di kolom deskripsi YouTube Ngaji Roso Mas Hendra gitu ya silakan cek di situ. Nah nanti
teman-teman bisa tahu jadwal. Kita akan kasih tahu lewat admin semua jadwal kelas TVB baik yang online maupun yang offline. Itu Mbak di bio TikTok itu Mbak Ika ada kontaknya ya. Nanti langsung hubungin aja. Oke. eh Mbak siapa tuh namanya? Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Mbak Devi. Hai Mbak Devi. Halo, Halo. bukain ini. Iya. Halo. Sayang. Mbak Devi nanti bisa tanya-tanya juga ke TVB gitu. Tapi saya pengen Oh sekali ya, lagi pengen mengingatkan kembali ke sahabat semuanya. Jadi Mbak Devi itu peserta Abandon Revolution yang ke berapa ya? Aku lupa ya. 7. Aku 7. 7. Dan sekarang Mbak Devi itu karena orangnya tulus, orangnya kenapa kresek-kresek ya Mbak Devi ya? Oh ya, bentar. Jadi teman-teman aku coba review dulu ya. Aku ngingetin dulu. Mbak Devi itu dulu adalah peserta kelas Abandon Revolution batch 7. Dia berhasil keluar dari masalah yang sangat serius. Waktu itu masalahnya apa ya Mbak Dev? Singkat aja. Anxiety. Jadi itu kayak masalah mental gitu yang harus pakai obat dokter ya. Itu. Nah, Gitu. teman-teman, jadi Mbak Devi ini sembuh dari anxiety dan akhirnya karena kebaikan Mbak Devi untuk kan banyak nih teman-teman yang aku tolong dong kenalin dengan Mbak Devi gitu, dan Mbak Devi itu membersamai mereka yang terluka, mereka yang sakit itu tuh dengan pokoknya baik banget, tulus banget. Akhirnya ya sudah Mbak Dev minta tolong ya temenin sahabat-sahabat di Abandon Revolution untuk bertumbuh bersama gitu. Akhirnya kita ajak bersama-sama membersamai sahabat-sahabat yang ya memiliki masalah yang sama. Orangnya telaten banget dan pokoknya tulus lah ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Mbak Devi ini bisa membantu sahabat-sahabat yang ya memiliki luka-luka yang sama. Amin, Pernah amin. Pernah suatu saat kan aku datang ke Malang kan dan wawancara sama Mbak Devi dan aku tergerak banget. Ini keren. Ini orang yang tulus, orang yang baik, bisa diajak menemani teman-teman yang curhat gitu ya. Telaten lah orangnya. Jadi nanti kita akan kumpul bersama juga di Yogyakarta teman-teman. Tanggal 23 Agustus ada Mbak Devi juga, ada Pak Wayan Mustika. Nah, Pak Wayan Mustika nanti akan bakal kasih materi keren di sana. Serius. Terus ya aku kebetulan abis besok ketemu sama Pak Wayan kan, abis besok ini Minggu. Terus di sana nanti ada Banyak juga sih Mas Hendra yang teman-teman Abandon Revolution itu, oh besok ada Pak Wayan gitu. oh iya ada Pak Wayan sama ada Mbak siapa Mbak Asmara Cinta. Nah, terus teman-teman yang nggak bisa datang offline nanti bisa ikut Zoom-nya. Terus gini Mbak Dev, ceritakan sedikit Mbak Dev pengalamannya Mbak Devi untuk nanganin kasus-kasus yang seperti dulu pernah dialamin oleh Mbak Devi. Kan banyak tuh yang kontak dirimu gitu. Iya. Itu tuh ceritakan singkat gimana sih Mbak Dev, kesannya seperti apa gitu, dan bagaimana dirimu melawan ya Allah bantu urusan orang lain terus gitu. Gimana Mbak Dev? Iya, kalau aku sih memang sebenarnya suka dengerin curhat ya anaknya. Jadi nggak terlalu berat gitu. Kadang ada yang curhat sampai 2 jam gitu, sampai jam berapa, jam 12 malam gitu kadang. Tapi ya karena memang aku telaten kali ya Mas. Jadi ya udah gitu. Cuma memang bagusnya Abandon Revolution itu kita disediakan platform untuk punya teman gitu ya. Jadi memang kalau misalkan nggak ada aku, ada yang lain juga gitu yang mungkin dia sudah manifest atau apa. Bahkan aku waktu itu sempat telepon sama Mbak Viva, diajarin quantum jam dan segala macam gitu. Jadi memang kita punya komunitas yang saling mendukung gitu lah. Jadi bahkan dari Abandon Revolution juga aku ketemu teman-teman yang benar-benar support banget lah gitu untuk pertumbuhan kita gitu. Seperti itu sih. Dan mungkin balik lagi ke TVB yang tadi masalah mental ya, itu memang
memang susahnya itu di situ sih, kayak menumbuhkan rasa abundance itu yang susah sih sebenarnya. Pokoknya yang apa ya, masalah mental, karena sebenarnya teori itu kan gampang, cuman untuk praktek itu kan sebenarnya kita butuh dibimbing kan ya Mas Hendra ya. Jadi itu mungkin bagusnya di Bandung Revolution itu kan kita ada 30 hari. Jadi itu nanti diingatkan sama timnya TVB gitu, setiap hari diingatkan. Terus juga ada teman-teman juga ya aku gitu yang mungkin kalau misalkan aku bisa berbagi, aku berbagi seperti itu sih. Jadi untuk cek emosinya lagi nih gitu. Kira-kira ini masih apa atau apa kayak gitulah. Aku ada tadi malam nih. Aku sebenarnya kayak gini tuh banyak ya, cuman kita jarang cerita ya. Tapi aku nggak tahu ini tiba-tiba pengen bacakan aja. Namanya Bu Ati sih. Bu Ati itu biasanya berangkatin temen-temen TKW kerja di Hong Kong. Jadi misalnya yang mau kerja di Hong Kong, nanti lewat Bu Ati bisa kontak saya ya. Bu Ati itu gini ceritanya. Orang-orang seperti Bu Ati itu banyak banget. Dia kan habis ikut kelas nih. Setelah ikut kelas kan dia menemukan sesuatu yang selama ini dia cari nih di Ngaji Roso, di Abundant Evolution gitu. Akhirnya dia daftarin temen-temen dekatnya dia Zoom spesial biar pada daftar. Ini yang model buati itu gini banyak banget gitu. WA-nya itu kurang lebihnya gini lah. Salam Mas Hendra. Terima kasih Mas Hendra udah bikin saya nangis lagi. Nggak tahu dari mana mau cerita lagi, banyak hal yang terjadi dari ikut Ngaji Roso, rasanya pengen lari cari Ngaji Roso, disuruh apa aja saya mau, kerja ekstra istilahnya. Dari kelas TVB before and after, wow, semua channel Ngaji Roso saya ikutin semua. Satu aja yang mau saya ceritakan dulu. Panjang banget nih. Intinya saya belum pernah cari teman selama di Hong Kong. Teman saya cuman itu-itu aja. Mas Hendra mungkin inget mau dimasukkan grup AR yang di Hong Kong. Saya jawab oke. Nah di situ kan ada Mbak Juju kan, tahu kan Mbak Juju? Itu keren. Ya. Waktu keren itu banget. saya typing 2 kali setelah setelah dimasukkan ke grup. Yang penting sudah kenal, nggak lagi nimbrung di situ. Apa yang terjadi Mas Hendra? Waktu itu ada sebagian mereka tiba-tiba mau ketemu saya. Saya ajak mereka makan terus ke kafe ngobrol ceritanya. Akhirnya saya coba testimoni di antara teman-teman, hening suasananya, mereka takjub mendengarkan testimoni saya sampai nangis semua, mereka pada meluk saya. Saya makin nangis lagi. Mas Hendra, di situ ada vibrasi energi positif mereka. Rasakan luar biasa. Ada yang bilang ada kehadiran TVB di sini. Saya jawab saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin belajar bagaimana kecerdasan semesta yang tanpa batas bekerja pada diri saya yang tak pernah bersyukur dan sujud ini. Saya seperti ini, saya betul-betul hijrah segalanya dari segalanya. PR hidup saya masih banyak. Saya percaya saya bisa yakin dari buku yang saya pesan, dari Ngaji Roso juga banyak menyadarkan saya. Saya dukung Ngaji Roso, doa terbaik untuk Ngaji Roso menenangkan jiwa sesama kembali untuk menjadi sadar. Ceritanya masih banyak Mas Hendra, setapak demi setapak akan saya lalui berprosesnya kehidupan ini. Terima kasih Mas Hendra TVB. Saya mau ikut kelas privat online dan tolong Mas Hendra, saya mau daftarin temen kelasnya TVB untuk temen karena kendala dana. Nah, sampai sebegitunya gitu. Jadi temennya yang kendala dana itu dia fasilitasi. Dan itu kan kita tahu sendiri kan, tidak hanya Buati yang kayak gitu ya nggak Teh? Betul banget Mas Hendra. Gitunya. Ada cerita menarik sedikit, boleh cerita Mas Hendra? Oke. Kemarin itu ada salah satu peserta offline private Zoom, ya. Offline private Zoom daftar Ngaji Roso, lalu dapat jadwal nih. Terus kita kelas. Pada saat ikut kelas dia juga sama Mas, TKW Hong Kong juga gitu. TKW Hong Kong juga. Dia ikut kelas bukan karena apa-apa, dia udah manifestasi cuma nonton YouTube Ngaji Roso doang. Dia kuantum jamin uang 5 juta terjadi, dia kuantum jamin uang 25 juta terjadi, dia kuantum jamin lagi uang 50 juta terjadi, lalu kuantum jamin lagi uang 120 juta terjadi gitu. Iya. Jadi di titik dia mau ikut kelas itu, di titik dia kayaknya harus ketemu nih gini sama ngobrol langsung nih untuk belajar gitu, karena ada goals yang lainnya gitu ya, masalah kesehatan keluarga dan lain-lain.
Tapi di titik pada saat kita ketemu, ini cerita offline ya, makanya di Ya. sini aku sangat sarankan sekali buat teman-teman semua, baik itu alumni ataupun umum ya, karena ini terbuka untuk umum. Sangat sarankan sekali, jangan lewatkan kesempatan acara ini untuk datang di tanggal 23 Agustus 2025. Karena pada saat ketemu itu, vibrasinya memang beda, Mas. Pada saat menyampaikan materi, Mbak yang ikut private itu cerita bahwa ini tuh nggak bisa tergantikan nih. Offline atau ketemu langsung itu nggak bisa tergantikan sama apapun gitu. Kita kan Zoom karena ada kendala jarak sebenarnya. Kalau nggak ada kendala jarak ya kita ketemu aja di kelas gitu kan. Baiknya kan begitu gitu. Di situ dia bilang, ya Allah Teh Feby, ini materi lebih dari segala apapun yang bisa saya katakan, kata dia. Karena saya udah belajar banyak pengajian dan lain-lain, tapi Abundant Revolution ini menceritakan tentang pulang yuk ke rumah sejati kita. Pulang yuk ke kesejatian kita yang dalam kegembiraan, dalam kebahagiaan, dan dalam kelimpahan. Pelan-pelan yuk kita menapaki untuk balik lagi ke naturalnya kita gitu. Yang semua solusi udah ada di sini, kebahagiaan ada di sini, dan itu dia rasakan. Dan selesai kelas tuh udah yang terharu gitu. Aku juga sama mendelivery itu terharu. Karena prinsipnya kan aku cuma jadi tempat aliran ini mau lewat, Mas. Sebetulnya kan begitu. Jadi luar biasa sih testimoni anak-anak, terutama yang dari Hong Kong ya. Salam bahagia nih buat teman-teman yang dari Hong Kong. Keren sih, Hong Kong tuh konsolidatif banget. Jadi konsolidasinya bener-bener jalan sih, dan bener-bener budaya gotong royong, saling menolong, membantu teman-temannya yang masih jatuh tuh bener-bener teraktualisasikan dengan oke gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga begitu sih. Teman-teman yang live di TikTok, sekali lagi masih banyak yang tanya. Untuk bisa hadir acara di Jogja, hubungin admin Ngaji Roso di bio TikTok atau di kolom deskripsi YouTube ya. Nah, aku kembali lagi ke Mbak Devi. Oke, Mbak Devi, ada nggak satu hal mungkin yang ingin ditanyakan gitu ke Teh Feby gitu, barangkali terkait dengan selama ini kan dirimu udah banyak berbagi buat sahabat-sahabat, membersamai teman-teman yang sedang dalam kondisi terendah. Kan kayaknya mereka tuh pada minta nomornya Mbak Devi tuh karena memiliki problem yang sama gitu, dan Mbak Devi udah berhasil melewatinya dengan bahagia gitu ya. Sudah bukan Devi yang dulu, bahkan pernah mengatakan kayak terasa mengalami kelahiran yang kedua kembali Mas Hendra gitu setelah ikut acara kelas gitu. Itu gimana? Silakan, mungkin bisa cerita. Mungkin ini sih untuk teman-teman yang masih putus asa ya Teh ya. Karena banyak tuh yang kayak, aduh kok aku nggak manifestasi ya, aku udah dari batch ini, dari batch itu, seperti itu sih Teh. Nah itu gimana sih untuk apa ya, menghilangkan rasa putus asa yang belum manifest atau apa kayak gitu. Nah itu penting tuh. Ya. Kan takutnya kok 30 hari belum manifest, ini 2 minggu udah manifest, 1 minggu udah manifest. Jadi kan kadang kok jadinya down gitu kalau karena belum manifest kayak gitu. Ya. Jadi gini, betul banget Mbak Devi, Mas Hendra, banyak juga yang bercerita bahwa Teh kenapa ya aku dari batch 13 nih belum gitu, padahal udah selesai 30 hari. Aku dari batch 15 misalnya, tapi belum manifest juga gitu. Itu gimana ya menghandle itu? Kembali lagi sadari bahwa data bagasi emosi ini kan dia berdiam di dalam tubuh kita udah lama, Mas Hendra, Mbak Devi, udah lama, udah bisa ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun, bahkan ada 50-60 tahun. Dia masuk ke bawah sadar, dia menyumbat energi tubuh kita gitu, jadi sumbatan gitu. Nah, ketika manifestasi itu belum terjadi, Devi bisa kasih gambaran ke teman-teman bahwa
teman-teman semua pahami ya, bahwa hidup ini seperti cermin. Ketika kita bercermin, realita hidup kita itu seperti pantulan di dalam cermin. Ketika di dalam diri sini masih ada rasa kekurangan, nggak layak, rasa menderita, rasa cemas, bingung, kemarahan, kesedihan masih penuh di sini, gimana aliran rezeki itu mau masuk kalau wadahnya penuh? Itu analoginya yang bisa dikasih tahu sama mereka. Kalau seandainya wadahnya ini penuh sama cemas, marah, sakit hati yang udah bertahun-tahun tuh endapannya penuh, ini aliran rezeki mau masuk, aliran kelimpahan mau masuk, aliran solusi mau masuk, gimana cara masuknya? Ini penuh gitu. Satu-satunya cara itu adalah menyadari yang penuh ini, lepasin dulu. Izinkan dilepaskan dulu gitu. Itulah sebabnya kenapa start pertama dibutuhkan sadar nafas syukur dulu di pertama. Untuk apa? Untuk menyadari, sadar nafas syukur itu untuk menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam dan ada yang tanpa batas di luar. Ketika kita mulai aware menyadari, oh, aku percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan, ada yang tanpa batas di dalam. Itu pelan-pelan yang penuh ini itu nanti lama-lama itu akan terurai dengan sendirinya. Dengan cara apa? Dengan cara ini udah penuh nih, udah ada sedih, cemas, bingung, khawatir. Izinkan kamu sadari ini ada, lalu izinkan diterima. Oh iya, aku punya luka, izinkan diterima. Oh iya, aku korban dari pelecehan seksual misal, izinkan diterima. Oh iya, aku korban pengkhianatan cinta pasanganku, izinkan diterima. Di titik kamu sadar untuk menerima, dia akan terurai, Mbak Dev. Dia akan terurai sendiri tuh, kalau kayak es batu tuh meleleh sendiri tuh. Kayak es batu dimasukin ke air, dia terurai tuh. Otomatis wadah yang penuh ini lama-lama dia surut, dia melebur ke cinta tanpa batas. Nah, di titik dia melebur inilah manifestasi jalan keluar mulai datang. Gitu. Hanya dengan membuka kesadaran itu, pelan-pelan memang. Gitu, Mbak. Oke. Memang semua butuh proses ya Teh ya intinya. Jadi kalau memang belum ada, mungkin ada yang teman-teman, aku udah ikut dari kelas ini, kok aku belum manifestasi, bla bla bla. Memang semua orang punya waktu sendiri-sendiri ya Teh ya, yang menentukan memang bagaimana kita ngolah di dalam gitu ya Teh ya. Aku sedikit menambahkan ya Mbak Dev ya. Dari pengalamanku mengamati berbagai macam jenis kelas gitu ya, mulai dari aku yang ikut sendiri dari waktu dulu zaman kuliah itu kan aku seneng banget ya sama kelas-kelas motivasi gitu ya. Itu pokoknya aku pokoknya gila banget lah ya, aku bener-bener menghabiskan banyak waktu ke situ gitu. Termasuk kemudian pengalamanku menyelenggarakan berbagai macam jenis kelas, mau kelas semahal apapun itu lebih banyak yang belum bisa manifestasi daripada yang sudah bisa manifestasi. Itu kita kalau mau jujur ya, ini saya ngomong apa adanya gitu ya. Kenapa begitu? Karena memang stat setiap orang itu kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang statnya +1, ada yang -8, -20, -50. Makanya nggak bisa. Terus kemudian mau disamaratakan itu karena variabelnya menurutku banyak banget ya. Kita nggak boleh ngelupakan juga sama yang namanya skill, sama yang namanya seberapa besar kamu tuh dipercaya sama orang lain gitu ya, pengetahuanmu, momentumnya ketemu yang pas apa enggak dengan peluang, itu kan variabel-variabel seperti itu kan harus kemudian juga dipikirkan gitu, tidak hanya melulu soal teori manifestasi saja gitu. Kalau aku sih melihatnya begitu ya, karena latar belakang pengetahuannya kan setiap orang kan nggak sama gitu kan, beda-beda gitu. Tapi memang jujur di Bandung Revolution ini pengalamanku ya. Kalau pengalamanku testimoni gila-gilaan serius, bukan karena aku juga yang punya Bandung Revolution, tapi memang kenyataannya begitu.
Tapi sekali lagi bahwa kemudian ada yang belum manifestasi banyak. Oke, karena kita berangkatnya berbeda, tapi teman-teman bertumbuh dan jangan pernah berhenti untuk kemudian berproses terus memperbaiki, evaluasi, menyempurnakan apa ini yang kurang gitu. Dan sekali lagi teman itu pengaruhnya luar biasa ya Teh. Ya, Banget. teman Ya, WA, teman ketemu langsung, ngopi, betul. waduh itu tuh luar biasa Betul. sih. Karena pada saat kita berteman kan ada repetisi pembicaraan tuh Mas, ada Hmm. repetisi obrolan, ada repetisi cara berpikir ya, yang semakin sering itu kan jadinya jadi data, jadi pasti terjadi. Aku mau sharing sedikit Mas Hendra. Hmm. Dari ratusan testimoni yang udah masuk, satu hari itu bisa 5 sampai 10 testimoni mungkin. Dalam sedikit bisa ngelihat polanya Mas. Oke, apa tuh polanya tuh? Pola manifestasi teman-teman. Dan ini menarik banget. Menarik banget. Aku lihat yang manifestasi terakhir aja. Yang hutangnya lunas 100 juta, Mas. Yang hutangnya lunas, terus ada manifestasi terakhir lagi yang masalah dia dapat mobil dan lain-lain. Ini patternnya sama, Mas Hendra. Patternnya ini sama. Apa patternnya? Apa tuh? Semesta tuh nggak bisa diburu-buru. Semesta nggak bisa diburu-buru. Nggak bisa gini, aku pokoknya mau lunas utang, pokoknya minggu ini harus lunas, nggak bisa nih harus lunas, aku mau quantum jam, harus, itu nggak jadi, nggak bisa, nggak terjadi, gitu. Jadi patternnya itu pelajari polanya, bahwa semesta itu nggak bisa rusuh, nggak bisa di dalam penekanan, nggak bisa buru-buru. Kenapa? Ketika rasa hati kita buru-buru, pengen banget, artinya kan ada getaran kekurangan di situ. Gini. Ada getaran rasa yang di situ. Ini relate banget ya. Waktu kita sering ngobrol dengan Mas Riko gitu. Ketika orang dia identitas dirinya kekurangan, terus kemudian dia ikut kelas, motivasinya adalah untuk supaya kemudian terburu-buru, supaya kemudian pengen segera berkelimpahan. Justru yang terjadi sebaliknya, itu kadang ada benernya juga loh. Karena sponsornya itu apa tuh, justru malah kemudian kekurangan dia gitu. Harusnya ketika kemudian identitas dirinya dia bisa shifting identitas itu udah terjadi dulu, itu tuh akan beda hasilnya. Aku yakin itu deh. Iya nggak sih? Mas, agree. Aku tuh Mas ya, setiap ada temen report nih, TVB aku mau testimoni, aku pelajari ya, oh dia dulu gimana sih awal curhatnya, kan selalu ada historis tuh di WhatsApp, oh awal curhat gini, oh dia begini, oh apa nih manifestasinya, terus apa yang dia lakukan, terus mindset dia gimana meraih ini. Itu hampir rata Mas Hendra, rata, hampir seperti mirip Bu Ira. Yang terakhir 100 juta itu lunas dan dia dapat 130 juta kalau nggak salah, itu ceritanya hampir miripnya itu adalah dia benar-benar percaya bahwa aku terbuka, bahwa aku adalah percikannya yang semuanya udah tanpa batas dan berkelimpahan. Aku percaya itu, dan dia lakukan 30 hari daily rutinnya sadar nafas syukur. Jadi yang dia lakukan tuh cuma sadar nafas syukur Mas, sama quantum jam, sama dilepasin gitu. Di sadar nafas syukur itu dia lakukan gini, ya Allah terima kasih udah ada yang tanpa batas di dalam, semuanya sudah ada dan tersedia. Itu dia lakukan bangun tidur, mau tidur, dan setiap ada jeda-jeda waktu dia ingat dia sadar nafas syukur. Lalu dia quantum jamin goal dia, oh utang lunas, makasih, lalu lepasin. Nah menariknya adalah di titik dia bilang nih, Teh Feby, di titik utang itu aku pasrahkan caranya, prosesnya, jalannya, aku ikhlasin aku punya utang, aku lepasin, dan aku percaya pasti ada timing lunasnya gitu. Aku percaya pasti ada momen ini lunas, udah aku lepas, terserah aja deh sama semesta, dilunasin syukur enggak ya udah juga gitu, udah aja. Nah di titik kayak gitu sebulan kemudian beres itu PR. Iya. Kalau yang Bu Ira itu kan juga sama, 2 minggu beres itu PR. Terus terakhir ada testimoni lagi Mas,
TVB aku mau testimoni, 700 juta utangnya lunas. Itu kayaknya belum aku kirim ke Mas Hendra. Iya ya. Gimana tuh intinya? 700 juta utang lunas, itu pun sama ceritanya. Di titik dia, ya udahlah, lakukan aja daily rutin karena kan bikin data baru. Ini sekali lagi aku mau kasih stabilo nih, keterangan ini buat teman-teman. Ini semua nggak mungkin terjadi tanpa habit, tanpa kebiasaan baru, Mas. Iya, Tanpa kegiatan baru, habit baru, cara berpikir baru, cara merasa baru. Itu agak berat tuh terjadinya. Karena ini bicara masalah data di dalam yang memantul jadi realita di luar gitu. Jadi iya, pada tapi saat ini dibantu pakai alat bantu daily rutin, itu menolong gitu, Mas Hendra. Tapi gini ya Teh. Tapi bagaimanapun juga seselaras apapun juga diri kita dengan semesta, terkadang memang ya kita nggak bisa ngatur semesta dengan seenak kita sendiri, itu jujur kita nggak bisa sih. Gak bisa, Mas. Saya kadang minta hujan dong, nggak dikasih, bolak-balik nggak dikasih juga gitu ya, karena musim kemarau gitu kan ya. Enggak, artinya kan memang kita ini, aduh ya, Lepasin aja. ya lepasin aja lah, itu wilayah domainnya dia lah ya. Yes, Ya, betul. Domainnya ya, dia, betul banget. domainnya dia gitu. Tapi mungkin dari pengalamannya Mbak Devi deh kali. Ketika kemudian Mbak Devi menafkahkan waktu, tenaga, pikiran untuk membersamai teman-teman yang sedang kesulitan, berada di titik terbawah, hidupnya hancur berantakan gitu. Yang didapatkan Mbak Devi apa sih kira-kira? Mungkin Kalau yang didapatkan apa ya? Mungkin lebih ke merasa berguna aja. Itu yang pertama sih, itu bonus sebenarnya. Tapi kalau soal manifestasi itu memang segala urusanku sih kayak dipermudah gitu sih. dipermudah gitu ya. Jadi memang dipermudah aja. Kayak aku udah nggak pernah ngalamin yang khawatir yang sampai gimana gitu, karena mungkin ya itu juga ya karma bilangnya. Jadi memang dipermudah. Sebenarnya kan apa ya, kalau kita pengen apa terus dipermudah, terus kan kata TVB kan kita mentalnya harus yang apa namanya, abundance gitu ya. Jadi mau apa nggak usah dipikir, jalannya nanti datang sendiri. Itu memang betul sih sebenarnya. Kalau kita udah nggak khawatir, maksudnya udah nggak terlalu apa ya, kayak ngebet banget pengen ABC gitu-gitu ya, dilepas aja gitu. Memang apa yang diinginkan itu tuh kadang kayak disodorin aja gitu, kayak gitu sih. Iya sih. Dan ya keren. Tapi lagi-lagi TVB, apa sih sebenarnya kaitan antara keheningan dengan daya cipta manusia itu sebenarnya apa sih? Ketika kemudian kita disuruh mundur ke sejenak, kita disuruh diam dulu, memasuki fase hening, itu kaitannya sama daya cipta itu menurut TVB apa? Resonansi semesta, Mas. Resonansi frekuensi semesta tuh ada di dalam tenang, di alfa ya. Ada alfa, ada theta, start from alpha. Jadi pernah dengar nggak surat Al-An'am? Hidup ini cuma permainan dan senda gurau belaka. Iya. Di titik main-main, di titik senang-senang malah terjadi gitu loh. Iya. Jadi apa hubungannya keheningan sama daya cipta? Oh jelas. Karena frekuensi yang selaras sama semesta, frekuensi yang selaras sama sejatinya kamu, itu di dalam tenang, di dalam hening, di dalam damai, di dalam ini nggak rame. Ini nggak rame mengkhawatirkan masa lalu, mencemaskan masa depan. Di titik dia hening. Jadi ada sebuah rumus, Mas. Ketika pikiran kamu rame, ini intuisi semesta, daya cipta itu dia sejatinya kamu tuh tenggelam ke bawah. Di titik kamu diem dulu sebentar, pikiran ajak tenang, dia muncul naik ke atas. Jadi kita betul-betul harus memahami pola itu gitu.
bahwa pola terjadinya manifestasi itu memang ditenang, disantai, dirileks, diasik. Iya sih. Jadi semakin kita jadi CCTV, tidak menilai, tidak menjustifikasi, tidak kemrungsung gitu ya. Justru saat kemudian kita ya mengamati aja apapun emosi yang muncul ya, itu justru kemudian ya kita hidup tuh jadi semacam kayak yang disampaikan Mbak Dev tadi, kayak flowing, kayak mengalir, kayak tertuntun, semuanya serba mudah, tidak ada ketakutan, kekhawatiran ya. Cara kerja CCTV gimana lah ya. Iya, Oke, oke, oke. bukankah yang kita cari itu adalah kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan, Hmm, kelimpahan tentunya. hmm. Tapi dari semua keinginan, pasti dicari kebahagiaan. Pasti yang dicari itu. Dan itu natural sejatinya kita. Itulah yang mau diceritain tuh, di cerita Abundant Revolution, Mas. Iya, iya, iya. Jadi jangan-jangan yang bikin kita masih ruwet karena kita kan tidak seperti yang disampaikan sama Teteh tadi, bahwa hidup ini hanya senda gurau, hanya kesadaran yang bersandiwara sebagai Feby, sebagai Hendra, sebagai Devi aja gitu kira-kira. Iya, eh itu mungkin yang bikin ruwet ya. nggak usah serius-serius terlalu gitu ya, terlalu Kak terlalu Enda ya. serius, terlalu tegang gitu ya, tidak rileks, tidak kalem gitu. Itu mungkin yang bikin ruwet. Dan sekali lagi buat sahabat semuanya, nanti Abundant Revolution batch 16 itu offline. Ini perlu saya ulang karena ada kemarin yang salah, dikiranya daftar kelas offline padahal reoni gitu. Reoninya itu jam ini apa? Reoninya itu kalau nggak salah nanti sekitar jam 14.00 teman-teman. Karena mungkin akan kita panjangin karena jadwalnya padat. Nanti ada fashion show dari siapa yang desainer internasional Desainer itu juga ternama gitu ya, ya. internasional. Terus banyak nanti kita padatkan, agak lama deh nanti reuninya ya. Jadi pagi jam 8 kita start sampai kurang lebihnya sekitar jam 12 sampai jam 1 siang tuh kelas offline. Biasanya teman-teman langsung join acara reuni gitu ya. Dan kelas offline ini teman-teman yang resit itu yang sudah jadi alumni cuman bayar 50% aja dari harga. Terus yang reuninya itu nanti untuk umum itu hybrid, online dan offline ya. Jadi sebelum itu kalau misalnya teman-teman mau join di Zoom spesial yang untuk pemula itu nanti di tanggal 15 Agustus ya. Itu perlu kita ulang-ulang terus biar nanti teman-teman ndak bingung. Setelah itu acara offline di mana Mas Hendra? Next, kita akan kabari buat sahabat semua. Tapi yang jelas ini momentum ada Pawayan sama TVB, teman-teman usahakan datang. Ini bakal keren. Beberapa circle teman-teman dekat aku pada mau datang teh nanti teh. Jadi karena ada Pawayan, ada TVB ngumpul bareng, nanti kita akan bersama-sama belajar di sana. Ya, berkumpul bersama, mudah-mudahan kita ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang nanti ya. Oke. eh apa teman-teman yang live TikTok tanya apa? Mana lokasinya di Hotel Ambar Rukmo ya, di Hotel Ambar Rukmo Sleman, Yogyakarta. Lokasinya di sana. Kalau yang 15 Agustus itu online. Iya bener, online, Zoom, online teman-teman ya. Apalagi pertanyaannya? Oh, harganya yang reoni untuk alumni itu 1 juta. Itu di hotel bintang 5 lah ya. Ballroom. Nah, jadi kita memang benar-benar pengen memfasilitasi teman-teman biar bisa berkumpul membangun sebuah circle peradaban kesadaran gitulah kira-kira ya. Oke. Boleh kalau misalnya mau nanya boleh. Jadi sekali lagi itu tuh yang 3 buku tulis itu buat apa aja teh katanya gitu teh. Iya, dipersingkat Mas, jadi 2 aja, 2 aja. dipadatkan. Jadi 2 aja, itu potensial banget. Itu ada buku syukur dan buku goals.
pengalaman aku ketika aku nulis di buku goals, misal ya, income net 50 juta lebih per bulan saat ini sudah terjadi dengan sangat membahagiakan dan menyenangkan, misalnya begitu. Iya. Kok begitu aja skripnya. Iya. Cuma kayak gitu aja, tapi bahasanya sudah terjadi. Iya. Di narasi bahasanya itu sudah terjadi. Jadi kita merasakan ini udah terjadi gitu. Nah, setelah itu kita quantum jam kan. Malam harinya atau pagi hari di kondisi alfa ya, di kondisi nyaman, enak, tenang gitu. Pokoknya diulang-ulang ya teman-teman ya. Iya, betul. Di Oh kondisi itu alfa. yang mau daftar di Jogja, nomornya itu ada di bio TikTok atau di kolom deskripsi YouTube ya. Karena dari tadi banyak yang tanya soal itu. Oke, silakan di Quantum Jam dulu yang mau hadir di Ambar Rukmo Yogyakarta, bisa offline, bisa online. Ini untuk umum, untuk alumni dan untuk siapapun bisa. Boleh. Iya. Kayaknya cukup deh ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah hadir sampai sore hari ini, sampai detik ini. Iya. Febi, udah lama sih kita nggak ngobrol. Aku iya nanti sih. umroh dulu ya. Jadi kita Tanggal ketemu berapa lagi umroh? nanti. Umroh tanggal Aku berapa? Senin aku berangkat tanggal 28, tapi udah prepare dari 27 tentunya. Lalu sampai sini lagi udah free di tanggal 6 Agustus udah sampai sini. Iya, aku sebenarnya juga mau umroh tapi kejauhan ke sana. Nanti kalau ada yang deket-deket aja lah. Boleh. Aman-aman, yang penting happy. Oke ya Teh, terima kasih banyak ya atas waktunya. Thank you. Mbak Devi juga terima kasih banyak. Oke, thank you very much. Kita ketemu lagi di episode Bye-bye. selanjutnya ya. Bye-bye.